warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kandra Sebina Mahrani, NIM 2205245 dari Prodi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Baiklah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswi Prodi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan mengenai sistem politik di Indonesia. Baiklah, tanpa berpanjang waktu, kita mulai saja langsung wawancara mengenai tentang sistem politik Indonesia ini. Baiklah, di samping saya ini setelah ada narasumber wawancara kita yaitu mengenai tentang sistem politik Indonesia. Selamat pagi Kak, selamat pagi. Perkenalkan, saya Kak Sebina Mahrani dari Prodi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Saya ingin mewawancarai Kakak mengenai tentang materi sistem politik Indonesia. Bolehkah Kak? Siap. Kali ini saya akan memberikan pertanyaan mengenai tentang pendekatan sistem politik Indonesia. Nah, menurut Kakak sejauh mana pengetahuan Kakak tentang pendekatan sistem politik yang ada di Indonesia ini? Baik, terima kasih sudah memberikan pertanyaan kepada saya mengenai apa itu pendekatan sistem dan apa saja pengetahuan kita mengenai sistem itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, sistem itu merupakan struktur atau komponen. Jadi, sistem itu merupakan suatu susunan atau cara tentang suatu hal di mana ia dibentuk dengan struktur tertentu dan dengan pola tertentu. Jadi, sistem politik merupakan suatu komponen yang perpaduannya merupakan dari unsur ke unsur yang saling memiliki keterkaitan atau secara fungsional dapat kita artikan sebagai perlembagaan dari komponen-komponen yang membuat suatu sistem. Selanjutnya nih, kalau pengetahuan mengenai sistem politik itu sendiri, yang pertama itu mengenai supra dan yang kedua itu mengenai infrastrukturnya. Seperti yang kita ketahui, suprastruktur ini merupakan mesin politik resmi yang ada di Indonesia. Contohnya itu seperti MA, MK, KY, atau DPR, Presiden, dan lembaga lainnya. Selanjutnya, tugas dari suprastruktur itu sendiri yakni rule making, rule application, dan rule ejection. Selanjutnya kita bahas mengenai infrastruktur. Yang kita ketahui, infrastruktur ini merupakan mesin politik non-formal yang ada di Indonesia yang memiliki fungsi juga ikut serta dalam keterlibatan dalam pengambilan suara. Biasanya ini terdapat di partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan tokoh politik. Mungkin itu saja yang bisa Kakak jawab. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menanyakan tentang bagaimana sih keterkaitan antara infrastruktur tersebut sama suprastruktur politik. Oke, baik, terima kasih. Kita akan membahas mengenai keterkaitan suprastruktur dan infrastruktur itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, suprastruktur ini dan infrastruktur ini saling memiliki keterkaitan yang secara umumnya itu ialah hubungan timbal balik. Namun, setelah kita rincikan secara umum, kita dapat membedakannya menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan struktur dan kedaulatan. Nah, kalau berdasarkan struktur dan kedaulatan ini suprastruktur merupakan lembaga pemerintahan. Baik secara strukturnya, lembaga suprastruktur ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding infrastruktur. Nah, konsekuensinya, lembaga infrastruktur ini dapat dibubarkan oleh lembaga suprastruktur. Kita contohkan saja ke sistem politik yang dapat dibubarkan oleh lembaga konstitusi. Yang kedua, mengenai hubungan timbal balik. Kalau mengenai hubungan timbal balik ini dapat kita lihat dari keanggotaan dari infra dan supra itu sendiri. Seperti suprastruktur ini merupakan lembaga yang dipilih oleh rakyat, adapun secara fungsi infra yang memiliki tugas dalam hal itu. Begitupun kalau infra dalam menjalankan tugas itu merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh suprastruktur itu sendiri. Yang ketiga, mengenai hubungan dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini, suprastruktur sebagai pembuat keputusan juga memerlukan tenaga dari infrastruktur, di mana infrastruktur ini merupakan lembaga penyampai suara dari rakyat menuju infrastruktur, suprastruktur.
Selanjutnya yang terakhir ialah hubungan saling mempengaruhi. Kalau hubungan saling mempengaruhi ini, baik di dalam pembuatan kebijakan apapun yang terdapat kebijakan dari supra atau infra itu sendiri, mereka saling mempengaruhi, bahkan ada suatu kebijakan yang menurut mereka kurang sesuai, maka mereka juga dapat mengkritiknya. Mungkin itu saja kalau mengenai keterkaitan. Terima kasih. Setelah memahami hubungan keterkaitan antara infra dan suprastruktur, selanjutnya kita akan membahas tentang kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh sistem politik tersebut. Baik, terima kasih. Kalau mengenai kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh sistem politik itu dapat kita sebut sebagai kapabilitas politik. Adapun kemampuan yang harus dimiliki di dalam sistem politik itu ada 6. Yang pertama itu ialah kemampuan ekstraktif. Kemampuan ekstraktif ini merupakan kemampuan dari sistem politik itu sendiri untuk mengelola sumber material ataupun manusiawi yang ada di dalam lingkungan domestik maupun internasional. Yang kedua, mengenai kapabilitas distributif merupakan kemampuan sistem politik itu sendiri dalam mengelola kesempatan, keuntungan, ataupun kebermanfaatan bagi masyarakat. Yang ketiga, kapabilitas regulatif merupakan kemampuan dari sistem politik itu dalam mengelola atau mengontrol pribadi atau kelompok yang berada di dalam sistem politik itu sendiri. Yang keempat, merupakan kapabilitas simbolik. Ini yang berkaitan dengan efektivitas, di mana sistem politik itu dapat mengelola atau mengontrol simbol-simbol baik secara intra maupun ekstra yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang kelima merupakan kapabilitas responsif. Hal ini merupakan cara dari sistem politik itu menanggapi pengaruh atau tuntutan dari luar maupun dari dalam. Dan yang terakhir itu kapabilitas domestik. Hal ini merupakan kemampuan dari sistem politik itu sendiri dalam ikut dalam perjanjian internasional, baik dalam perdagangan internasional dan lain-lain. Setelah kita membahas tentang kemampuan dari sistem politik itu, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa sih budaya politik itu. Nah, kalau membahas budaya politik ya, kita harus mengetahui dulu apa itu budaya politik. Budaya politik merupakan nilai-nilai atau sikap-sikap yang diperoleh dari masyarakat, yang diperoleh melalui sosialisasi dan mempengaruhi budaya politik itu sendiri. Di mana budaya politik ini dapat diperoleh dari tradisi ataupun dari cara kepemimpinan dari seseorang. Adapun budaya politik yang biasa dipakai itu yang pertama ialah parokial, yang kedua itu partisipan, dan yang terakhir itu subjek. Biasanya budaya politik yang dipakai di Indonesia itu merupakan budaya politik partisipan, di mana masyarakat itu secara sadar akan hak dan kewajiban, dan masyarakat itu memiliki kesadaran dalam kebijakan dan apapun yang dibuat oleh pemerintahan, serta ia memiliki keterlibatan di dalam hal itu. Terakhir kita akan membahas tentang macam-macam demokrasi di Indonesia dan apa hubungannya dari demokrasi itu terhadap indikasi kemunduran dari semangat reformasi sampai hingga masa sekarang. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Kalau mengenai demokrasi yang ada di Indonesia ini dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama prosedural dan yang kedua itu ialah substansial. Adapun yang prosedural itu merupakan keterlibatan masyarakat secara formal saja, seperti mereka dalam mengikuti pemilu. Mereka hanya mengikuti bagaimana cara pemilu itu dilakukan, namun tidak peduli dengan bagaimana kebijakannya. Sedangkan secara substansial dapat kita lihat dari keterlibatan masyarakat itu secara aktif baik dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan dari partisipasi masyarakat ini menjadi substansial? Mungkin dapat dilakukan dengan masyarakat itu dapat ikut serta di dalam lembaga dan pemerintahan, partai politik, dan diskusi politik lainnya, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat itu dalam pengambilan keputusan dan
bagaimana dalam membuat kebijakan. Baik, kita membahas mengenai indikasi kemunduran semangat reformasi. Hal ini dapat kita lihat dari pemerintahan itu sendiri dan dari rakyat itu sendiri. Adapun dari pemerintahan itu sendiri dapat kita lihat dari bagaimana pemerintahan itu dalam menjalankan kebijakan dan dalam pengambilan keputusannya. Seperti yang berita yang marak sekarang yakni dinasti politik Jokowi. Hal ini mungkin mendapatkan kesenjangan sosial baik dari segi masyarakat biasa ataupun dari pemerintahan itu sendiri, di mana bagaimana orang biasa ini juga dapat mencalonkan sebagai lembaga politik bukan yang memiliki kewenangan dan kedudukan yang tinggi saja. Dan jika kita lihat dari segi rakyatnya, merupakan bagaimana kepatuhan rakyat terhadap kebijakan dan keputusan yang dibuat. Apakah mereka patuh atau sebaliknya mereka menentang kebijakan yang dibuat, seperti mereka masih dalam melakukan demo dan hal-hal lainnya. Dan ini juga berkaitan dengan hubungan kemanusiaan, seperti yang kita lihat dari konflik Rempang, yakni di sana hak masyarakat di sana direnggut, bahkan mereka tidak mendapatkan kebebasan secara kemanusiaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Terima kasih. Mungkin itu sekian tentang wawancara mengenai tentang sistem politik. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.